Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang lingkungan digital makro. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dava Safero dengan NPM ujung 003. Perkenalkan, nama saya Vicky Andrean dengan NPM ujung 016. Perkenalkan, nama saya Rahel Bella Krisna Situmorang dengan MPM terakhir 008. Dan saya Revando Benedik Agus Rianto dengan NPM ujung 001. Berikut pemaparan materi dari kami, selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu laju perubahan lingkungan. Di dunia digital, perubahan sosial budaya dan khususnya budaya pop yang hot dan tidak cenderung berlangsung sangat cepat. Pengenalan teknologi baru dan perubahan popularitasnya cenderung sering terjadi dan semakin cepat, mulai dari konsep hingga komersialisasi. Perubahan pemerintahan dan hukum cenderung terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, pemasar digital perlu waspada terhadap kekuatan-kekuatan yang penting dalam konteks lingkungan perdagangan mereka sendiri, sehingga mereka dapat memastikan daya saing bisnis. Mereka harus mengembangkan kapasitas untuk merespon perubahan lingkungan dan peluang, serta ancaman yang muncul dengan mengembangkan ketangkasan strategis. Ketangkasan strategis merupakan kemampuan untuk berinovasi dan mendapatkan keunggulan kompetitif dalam pasar dengan memantau perubahan dalam pasar organisasi, dan kemudian secara efisien mengevaluasi strategi alternatif, memilih, meninjau, dan menerapkan strategis kandidat yang tepat. Selanjutnya, ketangkasan strategis melibatkan yang pertama, pengumpulan, penyebaran, dan evaluasi berbagai sumber informasi dan lingkungan mikro dan makro. Lalu yang kedua, mengembangkan proses untuk menghasilkan dan meninjau relevansi strategi baru berdasarkan penciptaan nilai baru bagi pelanggan. Lalu yang ketiga, penelitian nilai pelanggan potensial terhadap nilai bisnis yang dihasilkan. Lalu yang keempat, implementasi prototipe fungsionalitas baru untuk memberikan nilai pelanggan. Lalu yang kelima, pengukuran dan review hasil dari prototipe untuk direvisi lebih lanjut guna menyempurnakan proposal. Kekuatan teknologi. Pemasar perlu memahami beberapa terminologi dan rincian teknis teknologi digital dan internet, karena hal ini dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dan implementasi strategis yang memerlukan diskusi dengan rekan teknis atau staf di lembaga atau konsultan. Sebagai pengguna web dan media sosial, setiap pembaca pasti memiliki pengetahuan dasar tentang teknis penyematan. Selanjutnya, terdapat dua pertimbangan praktis teknologi digital yang mungkin kurang dikenal oleh pembaca. Yang pertama, memiliki pengetahuan teknis yang dibutuhkan pemasar ketika terlibat dalam pembuatan situs web, blog, atau halaman media sosial baru. Lalu yang kedua, kesadaran akan berbagai jenis teknologi pemasar yang digunakan untuk mendukung aktivitas pemasaran digital yang selalu aktif dan berbasis kampanye. Selanjutnya, yaitu pengenalan singkat tentang teknologi digital. Yang pertama, yaitu ada Martech Stack, yaitu kombinasi berbagai layanan, perangkat lunak, atau alat online yang digunakan untuk menjalankan semua operasi pemasaran di berbagai saluran termasuk akuisisi pelanggan, konversi, retensi, dan komunikasi tim, serta untuk menyampaikan wawasan dan pelaporan pelanggan dan pasar. Lalu ada internet, jaringan fisik yang menghubungkan komputer di seluruh dunia, terdiri dari infrastruktur, server jaringan, dan hubungan komunikasi untuk menyimpan dan menyangkut sejumlah besar informasi. Lalu yang ketiga ada World Wide Web atau WWW, di mana WWW media untuk mempublikasikan informasi dan menyediakan layanan di internet. Hal ini diakses melalui browser web yang menampilkan konten situs pada halaman web yang berbeda. Konten pembuatan situs web disimpan di server web. Lalu yang keempat ada web server, digunakan untuk menyimpan halaman web yang diakses oleh browser web. Lalu yang kelima ada web browser, yaitu menyediakan metode mudah untuk mengakses dan melihat informasi yang disimpan sebagai dokumen web HTML
di server web berbeda seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, dan Microsoft Edge. Lalu yang keenam ada software as a service, yaitu aplikasi bisnis dan layanan perangkat lunak disediakan melalui protokol internet dan web dengan aplikasi dikelola di server terpisah, yang kemudian diakses melalui browser web di komputer pengguna akhir, dengan data disimpan di dalam cloud. Lalu yang ketujuh ada Content Management System atau CMS, yaitu layanan online atau alat perangkat lunak untuk membuat, mengedit, dan memperbarui aset konten online seperti konten teks dan visual yang membentuk halaman web atau aplikasi seluler. Lalu yang ke-8 ada Streaming Media Server, yaitu server spesialis yang digunakan untuk mengghosting siaran audio, misalnya podcast melalui Apple, Google Play, Spotify, atau SoundCloud, atau video. Lalu yang ke-9 yaitu Uniform Resource Locator, yaitu rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu yang digunakan untuk menunjukkan seperti alamat suatu sumber seperti dokumen dan gambar di internet. Berikutnya strategi URL. Pendekatan pasti untuk membentuk URL termasuk penggunaan huruf besar, tanda hubung, dan subdomain untuk berbagai merek dan lokasi berbeda. Hal ini mempunyai implikasi untuk mempromosikan situs web secara offline melalui URL, promosi, optimasi mesin pencari, dan kemudahan untuk ditemukan. Selanjutnya yaitu standar web. Yang pertama ada konten, yaitu desain teks dan informasi grafis yang membentuk halaman web. Konten yang baik adalah kunci untuk menarik pelanggan ke suatu situs web dan mempertahankan minat mereka atau mencapai kunjungan berulang. Lalu yang kedua ada HTML, yaitu format standar yang digunakan untuk menentukan teks dan tata letak halaman web yang dirender oleh browser web. Lalu yang ketiga ada cascading style sheet, yaitu mekanisme untuk menambahkan gaya, misalnya font, latar belakang, warna, spasi, pada dokumen web yang tidak bergantung pada konten. Lalu yang keempat ada metadata konten, yaitu suatu format yang menggambarkan struktur dan isi data. Lalu yang kelima ada XML, yaitu standar untuk mentransfer data terstruktur yang tidak seperti HTML, murni bersifat presentasi. Materi selanjutnya yaitu memilih tumpukan martech untuk bisnis. Martech digunakan untuk mengelola banyak aktivitas pemasaran digital dan menyimpan data tentang interaksi pelanggan. Meninjau tren terkini dalam martech adalah bagian dari analisis lingkungan makro, karena jenis martech baru seperti augmented reality atau kecerdasan buatan mungkin menawarkan pengalaman digital, manajemen data, atau teknik komunikasi baru yang mengubah dasar persaingan. Selanjutnya terdapat potensi masalah umum yang menimbulkan martech, meliputi yang pertama tidak ada rasa jangka panjang untuk martech, lalu yang kedua kurangnya ketelitian dalam mengevaluasi martech. Yang ketiga, solusi teknologi dari vendor yang berbeda tidak terintegrasi. Lalu yang keempat, data tidak konsisten. Yang kelima, perjalanan pelanggan tidak dapat dilacak di seluruh saluran. Lalu yang keenam, martech baru tidak diluncurkan dengan pembaruan pelatihan dan proses yang memadai. Materi selanjutnya keamanan cyber, blockchain, dan mata uang digital. Pada bagian ini akan membahas bahwa kekuatan teknologi sangatlah penting dan dapat mempengaruhi keberhasilan pemasaran digital secara signifikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor utama yang membentuk kekuatan teknologi. Yang pertama, keamanan cyber. Teknologi yang semakin berkembang akan terus menciptakan tantangan bagi pemasar digital dan mereka perlu memikirkan kembali cara mereka mengakses target pelanggan, jenis konten yang mereka sediakan, dan layanan digital yang ditawarkan. Seorang pemasar digital juga perlu memahami bahwa masalah keamanan dan risiko yang mungkin mereka hadapi agar dapat mengelola aktivitas online mereka secara efektif. Ketidakamanan dapat menyebabkan kerusakan reputasi terhadap merek
Dari sudut pandang konsumen atau penjual, inilah resiko keamanan utama yang terlibat pada transaksi e-commerce. Yang pertama, rincian rahasia atau kata sandi yang diakses di komputer pengguna dapat diretas. Yang kedua, rincian transaksi dapat dicuri. Yang ketiga, rincian kartu kredit pelanggan dapat dicuri melalui peretasan. Yang keempat, rincian pelanggan diakses oleh staf perusahaan atau melalui peretas yang berada di dalam gedung dan telah menggunakan teknik rekayasa sosial untuk mencari informasi. Yang kelima, penjual atau pelanggan buatan dengan menggunakan rekayasa sosial untuk mendapatkan akses ke sistem. Apabila ada pihak yang tidak bersalah, maka dapat terseret ke dalam situasi perdagangan yang curang. Risiko keamanan utama bagi pemilik situs web yang harus dikelola. Yang pertama, semua data masuk dan keluar yang digunakan oleh situs web harus divalidasi dalam hal jenis, misalnya tanggal, kemudian panjang, misalnya maksimum 200 karakter, kemudian sintaksis, misalnya kode produk dimulai dengan 2 huruf dan diikuti oleh 5 digit. Kemudian yang terakhir, aturan bisnis, misalnya pesanan dapat berisi paling banyak 20 item, agar penyerang tidak dapat mengakses. Yang kedua, data sensitif harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya menggunakan enskripsi untuk melindunginya. Yang ketiga, situs web harus menggunakan identifikasi pengguna untuk memberikan izin akses ke data dan fungsi. Jika autentikasi, otorisasi, dan manajemen sesi tidak sesuai, maka pengguna tersebut tidak bisa login atau masuk ke web. Yang keempat, phishing atau pencurian identitas online, biasanya melalui pesan email dan situs web yang dipalsukan, sehingga pengguna akan memasukkan rincian identitas atau datanya ke sana. Yang kelima, adanya kelompok peretas yang mengambil kendali banyak botnet atau komputer zombie dan kemudian digunakan untuk membuat banyak permintaan ke server target sehingga membebani server tersebut secara berlebihan dan mencegah akses ke pengunjung lainnya. Yang keenam, penting untuk menghindari kebocoran sistem informasi web. Yang ketujuh, pesan validasi data pengguna, halaman hilang, dan kesalahan server harus ditangani dengan baik, sehingga halaman web tersebut yang ditampilkan tidak memberikan informasi apapun kepada pengguna. Selanjutnya, blockchain dan cryptocurrency. Blockchain adalah buku besar bersama yang mencatat transaksi digital secara real-time, berbasis cloud computing dan bersifat peer-to-peer melalui jaringan internet. Sistem ini aman dan riwayat transaksi tidak dapat diubah untuk memberikan riwayat audit. Aplikasi blockchain yang asli dan paling terkenal adalah Bitcoin, diluncurkan pada tahun 2008 yang dibangun di atas buku besar umum atau database transaksi yang salinannya dapat diakses oleh setiap orang. Bitcoin adalah mata uang digital atau cryptocurrency terdesentralisasi tanpa penyedia pusat seperti bank atau perantara lainnya. Setiap perubahan pada buku besar ditandatangani secara kriptografis atau blockchain untuk membuktikan bahwa orang yang mentransfer koin virtual adalah pemilik sebenarnya dari koin tersebut. Ini melibatkan proses yang disebut penambangan Bitcoin untuk membuat Bitcoin baru dan memelihara buku besar transaksi dengan memecahkan teka-teki komputasi. Selanjutnya, mengevaluasi nilai pemasaran inovasi teknologi. Salah satu tantangan lain bagi pemasar digital adalah bagaimana menilai inovasi teknologi baru mana yang dapat diterapkan untuk memberikan keunggulan kompetitif. Misalnya, teknologi personalisasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengalaman belanja online pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka, namun teknologi personalisasi tersebut mungkin memerlukan investasi besar dalam teknologi perangkat lunak dan perangkat keras untuk implementasi yang efektif dan berhasil. Prinsip-prinsip perilaku yang berbeda oleh pengadopsi yang berbeda sepanjang waktu sering disebut sebagai proses difusi adopsi yang mengklasifikasikan mereka yang mencoba produk baru menjadi inovator, pengadopsi awal, mayoritas akhir, hingga kelompok tertinggal. Adanya kurva difusi adopsi akan membantu pemasar digital untuk memahami beragam respon pelanggan terhadap adopsi suatu teknologi atau produk baru dan untuk melihat penerapan teknologi atau produk baru tersebut oleh bisnis lain sehingga dapat mengevaluasi apakah penerapan teknik tersebut layak dilakukan.
Penerapan komersial kurva difusi adopsi dikembangkan oleh seorang analis teknologi bernama Gartner tahun 2011 yang menggambarkan siklus hype atau sensasi sebagai representasi grafis dari kematangan, adopsi, dan penerapan bisnis terhadap teknologi tertentu. Gartner kemudian mengenali siklus hype atau sensasi dalam tahapan sebagai berikut. Tahap yang pertama yaitu pemicu teknologi atau terobosan yang melakukan peluncuran produk yang menghasilkan minat yang sangat signifikan. Tahap yang kedua yaitu puncak ekspektasi. Biasanya menimbulkan antusiasme dan ekspektasi yang berlebihan. Mungkin ada beberapa penerapan teknologi yang berhasil, namun biasanya ada lebih banyak kegagalan. Tahap yang ketiga yaitu palung kekecewaan, atau pada saat teknologi memasuki penurunan karena mereka gagal memenuhi harapan dan dengan cepat sudah menjadi ketinggalan zaman. Tahap yang keempat yaitu kemiringan pencerahan. Meskipun teknologi yang sudah menurun dan ditinggalkan, namun di beberapa bisnis terus melakukan eksperimen dengan mengembangkan produk-produk baru untuk memahami manfaat dan penerapan praktis teknologi tersebut. Tahap yang terakhir atau yang kelima yaitu dataran tinggi produktivitas. Sebuah teknologi mencapai tahap ini ketika manfaatnya terbukti dan diterima secara luas. Teknologi menjadi semakin stabil dan berkembang pada generasi kedua dan ketiga. Namun seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi digital, kurva difusi adopsi terkadang tidak mengikuti pola adopsi yang biasa. Layanan digital seperti Twitter, Instagram, dan Zoom yang ditawarkan secara bebas ke pasar dengan cepat diadopsi secara global, menciptakan efek Big Bang ketika pengguna baru berlomba-lomba mengakses layanan atau produk baru. Selama pandemi global COVID-19, platform konferensi video Zoom diadopsi oleh begitu banyak orang dan bisnis. Selanjutnya terdapat kurva yang menunjukkan respon-respon perusahaan atau bisnis terhadap perubahan teknologi. Kurva berundak menunjukkan variasi teknologi dari waktu ke waktu. Garis A adalah perusahaan yang menggunakan teknik bisnis inovatif, mengadopsi teknologi sejak dini atau bahkan lebih maju dari apa yang dapat diberikan oleh teknologi saat ini. Garis C menunjukkan pengadopsi konservatif yang penggunaan teknologinya tertinggal dibandingkan potensi yang tersedia. Garis B adalah jalan tengah, mungkin merupakan situasi yang ideal di mana perusahaan memantau ide-ide baru sebagai pengguna awal, kemudian mengujinya dan mengadopsi ide-ide yang akan berdampak positif pada bisnisnya. Ya, selanjutnya ada kekuatan hukum. Undang-undang berkembang untuk memberikan kerangka kendali dan peraturan yang bertujuan untuk memungkinkan individu dan bisnis menjalankan bisnis mereka dengan cara yang sah dan etis. Namun, undang-undang terbuka untuk ditafsirkan dan terdapat banyak pertimbangan hukum dan etika dalam lingkungan perdagangan online. Hukum perlindungan data dan privasi. Privasi maju pada hak moral individu untuk menghindari campur tangan pihak ketiga ke dalam urusan pribadi mereka. Perlindungan privasi data pribadi seperti identitas, kesukaan, dan ketidaksukaan kita merupakan perhatian utama konsumen. Terutama dengan meningkatnya pencurian identitas secara dramatis, pemasar digital dapat lebih memahami kebutuhan pelanggan mereka dengan menggunakan informasi yang sangat berharga ini. Melalui pengumpulan informasi pribadi, dimungkinkan untuk mengembangkan komunikasi yang sangat bertarget dan mengembangkan produk yang lebih konsisten dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, bagaimana seharusnya pemasar menyikapi dilema ini? Langkah yang jelas adalah memastikan bahwa aktivitas pemasar konsisten dengan Undang-Undang Perlindungan Data dan Privasi terbaru. Berikut jenis-jenis informasi utama yang digunakan oleh pemasar dengan diatur oleh etika dan peraturan perundang-undangan adalah yang pertama, informasi kontak. Ini adalah nama, alamat pos, alamat email, dan untuk b2b.com premis alamat situs web. Yang kedua, informasi pengguna platform. Melalui sistem analisis web, dimungkinkan untuk mengumpulkan informasi tentang jenis komputer, browser, dan resolusi layar yang digunakan oleh pengguna situs. Yang ketiga, informasi profil. Ini adalah informasi tentang karakteristik pelanggan yang dapat digunakan untuk segmentasi hal. Ini mencakup usia, jenis kelamin, dan kelompok sosial bagi konsumen, serta karakteristik perusahaan dan peran individu bagi pelanggan bisnis. Hukum perlindungan data. Undang-Undang
Perlindungan data diberlakukan untuk melindungi individu, melindungi privasi mereka, dan data pribadi, mencegah penyalahgunaan data pribadi mereka. Di Inggris Raya, pemberlakuan Undang-Undang Eropa adalah Undang-Undang Perlindungan Data tahun 1984, 1998, dan 2018 DPA, yang diatur oleh persyaratan hukum Undang-Undang Perlindungan Data Inggris tahun 2018. Undang-Undang Anti-Spam. Undang-undang telah diberlakukan di berbagai negara untuk melindungi privasi individu dan dengan tujuan mengurangi spam atau email komersial yang tidak dimintanya. Awalnya spam yang paling dikenal adalah daging kaleng, singkatan dari ham berbumbu. Namun versi modern dari akronim ini adalah mengirim email yang terus-menerus mengganggu. Pelaku spam mengandalkan pengiriman jutaan email dengan harapan bahwa meskipun hanya ada 0,01% tanggapan, mereka dapat menghasilkan uang atau bahkan menjadi kaya. Undang-undang anti-spam tidak berarti bahwa email tidak dapat digunakan sebagai alat pemasaran, tetapi penerimaan harus setuju untuk menerima surat tersebut. Pendekatan ini disebut pemasaran izin. Pemasaran email per surat didasarkan pada persetujuan atau keikutsertaan pelanggan, dan opsi untuk berhenti berlangganan atau tidak ikut serta adalah kunci keberhasilan pemasaran email. Undang-Undang Disabilitas dan Diskriminasi. Undang-undang yang berkaitan dengan diskriminasi terhadap pengguna penyandang disabilitas yang mungkin merasa lebih sulit menggunakan situs web karena gangguan audio, penglihatan, atau motorik dikenal sebagai Undang-Undang Aksesibilitas. Hal ini sering kali terkandung dalam tindakan disabilitas dan diskriminasi. Di Inggris, undang-undang yang relevan adalah Undang-Undang Kesetaraan tahun 2010. Namun di Irlandia, Undang-Undang Disabilitas dan Diskriminasi tahun 1995 masih berlaku. Pendaftaran nama domain. Sebagian besar perusahaan cenderung memiliki beberapa domain, mungkin untuk lini produk atau negara yang berbeda, atau untuk kampanye pemasaran tertentu. Sengketa nama domain dapat timbul ketika seorang atau perusahaan telah mendaftarkan nama domain yang diklaim oleh perusahaan lain sebagai haknya. Hal ini terkadang disebut sebagai cyberquatting. Masalah penyalahgunaan nama perusahaan adalah hal biasa, namun perusahaan masih perlu memastikan untuk mendaftarkan semua nama domain terkait untuk setiap merek, karena nama domain tingkat atas yang baru tercipta seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ada kerusakan reputasi akibat aktivitas periklanan dan PR. Perusahaan takut akan kerusakan reputasi melalui iklan di situs yang mereka tidak ingin mereknya dikaitkan karena pembelian iklan di jaringan sosial atau jaringan iklan yang tidak jelas konten apa yang akan dikaitkan dengan iklan mereka. Misalnya, Vodafone menghapus semua iklannya dari Facebook setelah iklannya muncul di profil grup Partai Nasional Inggris. Akibatnya, banyak pengiklan lain yang menarik iklan mereka. PR negatif juga dapat mempunyai dampak yang lebih besar saat ini karena publisitas negatif tentang suatu merek dapat diperkuat melalui media sosial. Misalnya, pengecer fashion di Inggris termasuk Next PLC, ASOS, dan pengecer online Jerman Zalando menghapus semua perkaitan di toko dan online yang diproduksi oleh Boohoo. Ketika perusahaan tersebut diketahui membayar stafnya di bawah upah minimum, perusahaan tersebut dituduh melakukan perbudakan modern karena cara mereka memperlakukan karyawan dan tidak sepenuhnya mematuhi aturan selama pandemi COVID-19. Reaksi balik dari media sangat kuat dan dapat merusak reputasi merek Boohoo secara permanen. Memantau percakapan merek di jejaring sosial dan blog. Perangkat lunak manajemen reputasi merek online dan peringatan menawarkan peringatan waktu nyata ketika komentar atau sebutan tentang suatu merek diposting online di lokasi berbeda, termasuk blog dan jejaring sosial. Beberapa alat dasar yang tersedia antara lain yaitu Talkwalker Alerts dan Google Alerts yang mengingatkan perusahaan ketika ada halaman baru yang berisi frasa pencarian seperti nama perusahaan atau merek Anda. Yang kedua ada BuzzSumo, menampilkan konten yang dibagikan secara luas. Dan yang terakhir ada Social Backers, memberikan wawasan tentang merek mana yang paling banyak dibagikan dalam suatu kategori di media sosial. Ada juga layanan manajemen reputasi online yang lebih canggih yang menawarkan analisis lebih mendalam mengenai apakah sentimen tersebut positif atau negatif, dan mencakup masalah lain seperti penggunaan logo dan penggunaan merek dagang tanpa izin. Contohnya termasuk Brand24.
Sprout Sosial, dan Brandwatch. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah memantau percakapan merek di jejaring sosial dan blog. Seperti yang kita ketahui bahwa perangkat lunak manajemen reputasi merek online dan peringatan menawarkan peringatan waktu nyata ketika komentar atau sebutan atau mention tentang suatu merek diposting secara online di suatu lokasi yang berbeda, termasuk blog dan jejaring sosial. Contohnya yang pertama ada Talkwalker, Busmo, dan juga Social Bakers. Selain itu, ada juga layanan manajemen reputasi online yang lebih canggih yang menawarkan analisis lebih mendalam mengenai apakah sentimen tersebut positif atau negatif, serta dapat mencakup masalah lain seperti penggunaan logo dan penggunaan merek dagang tanpa izin. Misalkan, contohnya itu ada Brands24, Sprout Social, dan Brandwatch. Lalu di sini kita bisa melihat selanjutnya yaitu materi mengenai hak kekayaan intelektual atau yang disingkat HKI. Nah, kita bisa melihat yang pertama ada hak berupa attribution, lalu ada berupa yang kedua ada berupa share alike, no derivatives, non-commercial, lalu juga ada yang berupa non-commercial share alike, dan lalu juga ada yang berupa attribution non-commercial no derivatives. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana hukum kontrak dan penjualan jarak jauh. Persyaratan hukum untuk memberikan informasi tentang perjanjian kontrak yang dibuat antara pedagang dan pelanggan untuk menyediakan barang dan jasa, termasuk informasi perusahaan, harga, biaya tambahan, dan pengembalian. Nah, hukum perpajakan berkaitan erat dengan hukum penjualan jarak jauh. Saat ini sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan kita bahwa pajak pertambahan nilai atau yang bisa disingkat PPN, penjualan online itu dibayar oleh konsumen di negaranya yang dikenal sebagai tempat pemasok. Rincian perpajakannya juga bisa berbeda-beda tergantung pasokannya mengacu pada barang fisik atau barang digital. Lalu kita akan melihat materi selanjutnya itu adalah hukum periklanan online. Yang pertama, kita mempelajari bahwa komunikasi pemasaran email yang tidak diminta harus dapat diidentifikasi dengan jelas sebagai pemasaran komunikasi tanpa perlu membukanya. Lalu, komunikasi pemasaran itu juga tidak boleh secara salah mengklaim atau menyiratkan bahwa pemasar bertindak sebagai konsumen, yaitu pemasar itu tidak boleh memberikan ulasan tentang perusahaan atau pesaingnya atas nama bisnisnya. Lalu, pemasar dan penerbit harus menjelaskan bahwa advertorial atau komunikasi pemasaran misalnya dengan memberi judul fitur iklan. Panduan ini diperlukan karena peningkatan iklan bawaan berarti banyak konten yang menyamar sebagai iklan belum terungkap. Lalu, sebagai contoh di Inggris, Advertising Standards Authority atau yang bisa disingkat ASA ini memiliki panduan dan contoh mengenai dukungan selebriti khususnya diterapkan pada media sosial yang melekat pada kalangan kita-kita ini. Nah, yang dirangkum sebagai berikut. Ada beberapa yaitu pertama dukungan harus tulus, lalu klaimnya harus akurat, menghindari jebakan media sosial, ingat rentang usia atau masalah usia dalam hal iklan, lalu mewaspadai pembatasan sektoral, bertanggung jawab dan juga meminta izin terlebih dahulu. Materi selanjutnya yaitu adalah pengasingan sosial. Analisis tren demografi dapat mengungkapkan isu-isu penting, seperti kelompok yang signifikan di setiap populasi nasional yang berjumlah setidaknya seperempat dari populasi orang dewasa yang tidak diharapkan. Penelitian yang dilakukan oleh HUK pada tahun 2020 menemukan bahwa terdapat lebih dari 3,4 juta orang berusia 65 tahun ke atas yang belum pernah menggunakan internet dan 1 juta lainnya jarang online atau di dalam jaringan. Hambatan utama bagi kelompok ini tentu adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan digital, masalah keamanan dan ketakutan akan penipuan, dan kurangnya akses terhadap teknologi. Jelas, kurangnya permintaan layanan internet dari kelompok ini perlu diperhitungkan ketika memperkirakan permintaan di masa depan. Lebih jauh lagi, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang isolasi sosial dan pengucilan sosial. Materi selanjutnya yakni adalah minimalisme digital dan kecanduan digital. Tentu dua hal ini adalah hal yang bertolak belakang satu sama lain.
Minimalisme digital itu biasanya muncul karena adanya masalah sosial lain yang harus diwaspadai oleh pemasar, karena hal ini dapat menyebabkan penurunan penggunaan layanan online dan menyulitkan menjangkau beberapa halayak secara online. Konsep ini muncul dari kesadaran bahwa terlalu banyak penggunaan layanan digital dan mengakibatkan hilangnya waktu untuk melakukan aktivitas lain seperti bersantai dan bersosialisasi. Dan dalam kasus terburuk menyebabkan perilaku kecanduan atau adiktif. Lalu bagaimana hubungannya minimalisme digital dan pemasaran? Secara global tentu pengaruh ekonomi mempengaruhi tingkat keberhasilan bisnis. Kekuatan ekonomi mempengaruhi penawaran dan permintaan serta oleh karena itu, penting bagi pasar digital untuk mengidentifikasi pengaruh ekonomi mana yang perlu mereka pantau. Faktor ekonomi klasik misalnya pertumbuhan dan pengangguran, suku bunga dan nilai tukar, tentu saja dapat mempengaruhi setiap aspek aktivitas bisnis dan sama-sama berkaitan dengan bisnis offline dan online. Lalu ada pertumbuhan ekonomi, bunga dan nilai tukar, serta globalisasi dalam hal minimalisme digital dan kecanduan digital. Lalu, materi selanjutnya adalah gangguan ekonomi dan pandemi COVID-19. Kekuatan politik dapat mempunyai implikasi terhadap strategi dan perencanaan pemasaran digital. Selain strategi industri, Departemen Digital, Budaya Media, dan Olahraga telah menghasilkan strategi digital Inggris pada tahun 2017. Nah, strategi ini berfokus pada keterampilan bisnis dan aktivitas lain yang mendukung strategi industri. Untuk mencapai tujuan pemerintah untuk menjadi ekonomi digital terdepan dunia, strategi digital dibangun dalam 7 landasan. Yang pertama ada konektivitas, lalu keterampilan dan inklusi, sektor digital, perekonomian yang lebih luas, ruang cyber, pemerintahan digital, dan juga ekonomi data. Lalu materi selanjutnya yakni adalah tindakan dan kontrol publik. Jadi tindakan pemerintah yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap pasar online adalah pengendalian terhadap perantara. Mengapa? Karena hal ini bergantung pada jumlah regulasi di negara tertentu dan di masing-masing pasar. Dengan mengambil contoh misalkan di Inggris, regulasi pasar yang berbeda terjadi melalui kelompok-kelompok seperti berikut. Yang pertama, misalkan otoritas perilaku keuangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pasar keuangan bekerja secara efektif dan adil dan mengendalikan penyedia produk perbankan seperti giro, tabungan, dan pinjaman yang dapat dilihat di websitenya. Lalu ada Ofcom, yakni mengontrol penyedia layanan telepon seluler dan broadband. Lalu ada Ofgem, yang mengontrol konsumsi energi. Lalu, next, ada materi mengenai tata kelola internet. Jadi, tata kelola internet ini mengacu pada pengendalian yang diterapkan untuk mengelola pertumbuhan internet dan penggunaannya. Nah, tata kelolanya ini secara tradisional dapat dilakukan oleh pemerintah. Namun, sifat global dari internet membuat pemerintah kurang praktis untuk melakukan kontrol secara online. Lalu, prinsip netralitas juga merupakan jaringan atau jaringan yang mengabadikan akses yang sama terhadap internet sehingga penyedia telekomunikasi itu tidak dapat membeda-bedakan akses terhadap data atau konektivitas untuk pengguna yang berbeda berdasarkan jenis atau jumlah konten dan platform. Lalu materi selanjutnya adalah mengenai perpajakan. Jadi, bagaimana mengubah undang-undang perpajakan agar mencerminkan globalisasi perdagangan yang difasilitasi oleh internet adalah masalah yang dihadapi banyak negara. Mengapa? Karena tentu kekhawatiran mengenai perpajakan ini adalah bahwa internet itu dapat menyebabkan penurunan pendapatan pajak yang signifikan bagi pemerintah pusat atau daerah. Jika undang-undangnya yang ada itu tidak mencakup perubahan pola pembelian, pendapatan pajak yang dikumpulkan dari platform seperti Amazon, Facebook, dan Google yang telah menarik banyak perhatian di banyak negara. Karena pengaturan perpajakan mereka yang sah, pajak mungkin dibayar dengan tarif yang lebih rendah di negara lain, sehingga tentu saja mengurangi pajak di negara tempat produk tersebut diproduksi atau jasa yang dijual. Next, materi selanjutnya yaitu adalah yurisdiksi perpajakan. Jadi, yurisdiksi perpajakan ini menentukan negara mana yang memperoleh pendapatan pajak dari suatu transaksi. Berdasarkan sistem perjanjian perpajakan internasional yang berlaku saat ini, hak untuk mengenakan pajak dibagi antar negara tempat perusahaan yang menerima penghasilan tersebut berdomisili atau negara tempat tinggal, dan juga negara asal perusahaan tersebut memperoleh penghasilan tersebut atau negara sumbernya. Nah, undang-undang perpajakan berkembang pesat dan sangat bervariasi antar negara.
Lalu materi yang terakhir adalah media sosial dan perubahan politik. Tentu seperti yang kita pahami, meningkatnya penggunaan media sosial untuk tujuan politik mempunyai konsekuensi yang sangat luas. Individu telah memobilisasi berbagai kampanye melalui media sosial yang telah membawa perubahan, misalnya Occupy dan Arab Spring di tahun 2016. Melalui media sosial terdapat bentuk komunikasi politik baru. Politisi melakukan kontak langsung dengan pemilih. Kampanye dapat menjadi viral dan dibagikan kepada jutaan pengguna media sosial. Iklan pun dapat diposting dan dibagikan secara bebas melalui YouTube. Media sosial itu memungkinkan masyarakat untuk bergabung bersama dan melobi politik, sehingga menyadari bahwa kekuatan jaringan media sosial sangat kuat dalam hal kampanye. Kesimpulan. Yang pertama, pemindaian lingkungan dan analisis lingkungan makro diperlukan agar perusahaan dapat merespons perubahan lingkungan dan bertindak berdasarkan kekuatan yang membentuk lingkungan perdagangan. Yang kedua, kekuatan teknologi bisa dibilang merupakan kekuatan yang paling mungkin dan paling penting untuk diperhatikan dan dinilai oleh pemasar digital. Variasi teknologi yang cepat memerlukan pemantauan terus-menerus terhadap adopsi teknologi oleh pelanggan dan pesaing, serta tanggapan yang tepat. Yang ketiga, kekuatan hukum juga merupakan kunci keberhasilan pemasaran digital karena pelanggaran hukum dan pedoman praktik dapat berdampak negatif pada bisnis. Manajer pasar digital dan e-commerce harus menyadari privasi dan perlindungan data, aturan penjualan jarak jauh, perpajakan, dan perlindungan reputasi merek, termasuk pendaftaran nama domain dan hak cipta. Yang keempat, kekuatan sosial mencakup variasi dalam penggunaan internet, sedangkan masalah etika mencakup kebutuhan untuk menjaga privasi konsumen dan keamanan secara detail. Masalah privasi mencakup pengumpulan dan penyebaran informasi pelanggan, cookie, dan penggunaan email langsung. Pemasar harus bertindak sesuai hukum yang berlaku, meyakinkan pelanggan tentang privasi mereka, dan menjelaskan manfaat pengumpulan informasi pribadi. Yang kelima, kekuatan ekonomi yang dipertimbangkan dalam bab ini mencakup faktor ekonomi klasik, yaitu lapangan kerja, tingkat suku bunga, dan pertumbuhan pasar, serta pasar negara berkembang bagi pemasar digital. Yang keenam, kekuatan politik melibatkan peran pemerintah dalam mempromosikan e-commerce, namun juga dalam upaya membatasinya, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai demokrasi dan internet.